Pulau Flores ditetapkan sebagai Geothermal Island atau Pulau Geothermal oleh pemerintah Indonesia. Kami merekam warga di Desa Waisano yang menyatakan tegas penolakannya terhadap rencana pembangunan energi panas bumi di tempat mereka. Perjalanan sebelumnya juga menjadi rangkaian liputan untuk melengkapi film Barang Panas. Namun, ada hal yang belum kami tampilkan di episode sebelumnya. Dalam sebuah wawancara untuk film Barang Panas, kami bertanya pada warga, seandainya Waisano belum punya listrik, apakah mereka akan tetap menolak geothermal untuk dibangun di tempat mereka? Dan ini jawaban dari Yosep, salah satu petani di Waisano. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita mau mendapat listrik itu bukan cuma geothermal. Ya. Terlalu banyak sebenarnya sumber daya. Tenaga surya. Selama ini sebelum ada listrik PLN DSL ini atau batu bara ini, kita menggunakan tenaga panas matahari. Lalu bagaimana jika ada sebuah wilayah yang sama sekali belum tersentuh listrik, tapi lahan di sekitarnya akan dialihkan untuk proyek geothermal? Untuk melengkapi liputan ini, saya dan Farid akan menuju ke sebuah pegunungan di pedalaman Flores bernama Pocoleok. Di episode ini, kami juga ingin menjawab pertanyaan dari khalayak umum. Kenapa semua energi serba ditolak di saat warganya sendiri membutuhkan energi listrik? Ekspedisi Indonesia Baru, Gila banget. Dari Desa Gorang di Manggarai Barat, kami menempuh sekitar 116 km atau 3,5 jam perjalanan ke Desa Lungar di Kabupaten Manggarai. Kita ke bawah situ. Turun, naik lagi ke gunung itu, turun lagi. Gile juga. Jadi kita turun dulu, Ben, terus naik lagi ke puncak itu. Turun lagi itu. Kita sama siapa aja nih Pak sekarang yang berangkat? Apa? Sama siapa aja kita yang berangkat? Kita sama Om Ano. Om Karno. Yudi. Ini warga lokal Pocoleok. Ya. Bung Karno. Lusang apa? Golo Lusang. Desanya? Desa Lungar. Ini Lugar. asalnya dari desa. Desa Lungar. Lungar. Salah satu Jadi, target eksploitasi geothermal. Satu dari 3 desa yang untuk eksploitasi geothermal Pocoleok. Ini merupakan liputan kedua saya bersama Farid Gaban, setelah sebelumnya merekam konflik tambang batu andesit di Wadas, Jawa Tengah. Dan seperti biasa, kalau bukan pelupa, Farid Gaban terlalu bersemangat. Kenapa? Oh, Tadi kemarin tadi kesana tuh. kita biasanya kalau datang ke Pocoleok nginapnya di sini. Di rumahnya mama itu. Nyasar sampai kemana tadi? Kelewatan Pak. Kami berada di Desa Lungar, Kecamatan Satramese, Kabupaten Manggarai. Sekitar 14 km dari sini, di Desa Wewo telah beroperasi sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB sejak tahun 2011. Namanya PLTPB Ulumbu. Pembangkit listrik berkapasitas 10 MW inilah yang menerangi beberapa tempat di Flores.
Dan PLTPB ini juga yang menjadi andalan untuk menerangi Labuan Bajo, terutama saat ada event-event penting milik pemerintah seperti KTT ASEAN 2023 lalu. Tapi di balik gemerlapan cahaya inilah, membuat warga yang hidup dekat dengan PLTPB Ulumbu menjadi gusar. Setelah lebih dari 1 dekade PLTPB Ulumbu beroperasi, masih ada kampung-kampung di Poceleok yang belum tersentuh listrik. Setidaknya, sampai kami tiba dan merekam tempat ini. Desa Lungar, tempat kami beristirahat, sudah dialiri listrik. Desa ini juga sedang diincar untuk proyek geotermal. Dan seperti halnya di Wesano, malam ini kami akan memutar film Silatani. Film yang memuat cerita tentang geotermal di Dieng, Jawa Tengah. Malam ini, kami juga akan berangkat ke Kampung Cako untuk memutar film Silatani. Cako itu desa yang belum ada listrik, walaupun dekat geotermal, tapi belum ada listrik. Kita di mana nih, Pak? Kita di Cako. Belum ada listrik di sini. Katanya kan monobar ya. Ya, mau nobar selatan. Nontonnya pakai Genset, guys. Kita sedang berada di Cako, salah satu kampung yang saat ini masih tetap getol untuk menolak pengeboran geotermal di wilayah Poceleok. Dan juga kebetulan Cako ini berdekatan dengan Belpet yang ada di Lek. Malam ini kami akan menginap di rumah Ketua RT Paulus. Di rumah Paulus tersedia genset yang biasa digunakan untuk melistriki beberapa rumah. Sebelum masuk ke rumah tempat kami berkumpul dan menonton film, saya dan Farid diberi sarung songke untuk dikenakan. Ada geotermal Dieng namanya, dan problemnya juga hampir sama gitu ya. Jadi itu salah satu yang akan kami lakukan. Ya. Besok kami akan bikin syuting juga di sini untuk bikin film dokumenter itu. Ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah diterima di Cako dengan sarung yang sangat bagus ini saya harus pakai. Berbicara soal proyek pariwisata premium yang ada di Labuan Bajo, tapi untuk menghidupi pariwisata super premium itu mereka butuh listrik, dan listrik yang mereka ambil nanti dari tempatnya Bapak Mama di sini, mereka akan sedot listrik dari sini untuk dialirkan ke sana. Karena target terima turis di sana sangat besar, sampai 1 juta turis per tahun. Padahal penduduk asli di sana tidak terlalu butuh listrik, tapi karena demi memenuhi kebutuhan penerimaan turis, mereka butuh lebih banyak listrik, dan mereka akan mengambil energi dari tanahnya Bapak dan Mama di sini. Itu saja. Selamat menonton Bapak Mama semua. Semoga filmnya bisa bisa menginspirasi Bapak dan Mama di sini. Ya. Terima kasih.
Usai menonton, saya merekam pernyataan tak terduga dari Paulus. Terima kasih, Maidite. Terima kasihlah kehadiran kita di sini. Bantu amit masyarakat. Kehadiran mereka Bapak membantu Ganti masyarakat. More Yesus. Mengganti juru selamat Ite taya italamin. More Yesus. bisa membawa terang Netan kepada Nino. warga-warga yang ada di Makasih, Pak. Ay More Yesus lamito ita. Ata italamin ga Tuhan Yesus ite. mereka tidak lihat. Ay ite taya kehadiran mereka Bapa, bianggerak mereka melihat sama wantinggari. seperti kehadiran Ay Tuhan ame Yesus. kudu lamit nga one beo lawan pemerintah ngancing apa teh. Kalau misalnya dari kami dari orang Jadi kampung itu untuk katakan membantu ay mereka bawa tidak tombol bisa. ke terma kurut dampak hiyo tan lamita. Untuk nampak Amiga mereka tolak sudah tahu. tung lami. Makanya mereka tolak. Itu setuju. Mereka tidak setuju. Di tengah perbincangan, genset dipadamkan untuk menghemat bahan bakar. Dan obrolan malam ini dilanjutkan dengan penerangan lampu pelita. Saya lahir di pedalaman Sumba Timur dan pernah hidup belasan tahun tanpa listrik, hanya mengandalkan lampu pelita untuk penerangan. Jadi ketika melihat warga di Kampung Cako ini, saya tahu sekali bahwa mereka punya kerinduan yang besar untuk mendapatkan akses listrik. Dari lampu pelita ini, Pak, dari cerita nenek kami dulu, kebanyakan di lubang hidung ini hitam semua ini. Karena apa? Asap dari apa nih? Dari lampu pelita ini. Asap apanya? Saya tidak tahu dari minyaknya atau apa nanti. Itu kami tidak tahu. Itu hitam semua nanti. Itu karena apa? Asap ini, Pak. Sehingga kami minta, Pak, tolong, Pak, jaringan listrik bagi kami untuk orang Cako, Pak, tolong, Pak, tolong pemerintah bantu kami orang Cako ini, Pak. Kita ini warga negara, tapi kenapa di sini itu dilupakan oleh pemerintah atau oleh siapa saja yang bertanggung jawab? Ya. Makanya berbicara tentang keadilan itu hanya mungkin slogan saja ya. Dan itu saya rasa itu gagal pemerintahnya. Ya. Ulumbu itu dekat dengan kita. Ya, peresmiannya tahun 2011. Dan 2012 itu warga yang sangat jauh dari Ulumbu itu justru dapat. Tapi warga yang sangat dekat dengan Ulumbu, warga Pocoleok, itu baru dapat pada tahun 2019. Itu pun tidak semua. Rasio elektrifikasi Pocoleok itu belum 100%. Ya. Iya, rasio elektrifikasi belum 100%. Tapi ironinya, ya, Ulumbu itu sangat dekat dengan kita. Kenapa penguasa atau orang-orang yang bersangkutan itu justru prioritaskan warga yang jauh dan melupakan kita masyarakat yang dekat dengan sini yang juga butuh listrik. Mungkin di luar sana banyak yang bilang, ya sudah jika memang butuh listrik, tanahnya diberikan saja ke PLN atau ke perusahaan lain agar mereka dapat listrik. Dan dengan begini tak perlu repot. Tapi justru di sini masalahnya. Seolah-olah mereka tak ada pilihan lain selain pasrah. Ya, bagi kami itu bukan demokratisasi energi lagi ya. Di Wesano mereka bilang, kalaupun mereka belum dapat listrik, mereka juga tak ingin geothermal itu dibangun di kampung mereka. Mereka mengharapkan energi alternatif lainnya. Dan seperti halnya di Wesano, warga di Pocoleok ini tahu betul tentang dampak geothermal jika dibangun dengan skala besar di tempat mereka. Tolong lupakan ini. Ditiadakan ini lampu pelita, Pak. Tolong adakan jaringan listrik untuk orang Cako. Jaringan listrik tapi bukan geothermal, Pak. Iya, bukan geothermal. Bukan geothermal, Pak. Jadi saya kira begitu saja bagi kami untuk Kendang Cako, bahwa geothermal ini kami tidak mau dan kami tolak ini. Kenapa? Kami takut dampaknya bagi kami, dampak lingkungannya bagi kami ini. Walaupun ini kami tidak punya lahan yang terjadi pemboran itu nanti. Kami orang Cako tidak punya lahan. Kami tolak memang. Karena apa? Dampak lingkungannya bagi kami itu. Sebenarnya perdebatan tentang energi ini sudah kami tampilkan dalam film Barang Panas. Ini sebenarnya adalah film yang kontroversial. Karena ada yang bilang bahwa harusnya energi geothermal sama sekali tak boleh dibangun dan memprotes salah satu bagian di film kami. Tapi satu sisi ada yang bilang bahwa kalau memang warga butuh listrik, ya sudah berikan saja lahannya ke PLN atau ke perusahaan lain agar warga-warga ini dapat listrik. Tapi bagaimana menyikapi situasi seperti di Kampung Cako itu?
Satu sisi mereka butuh sekali listrik, tapi di sisi yang lain mereka tak ingin kampungnya dirusak. Sebenarnya kami sudah tampilkan jawabannya di akhir film Barang Panas. Bagaimanapun kami dari IB setuju dengan energi yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Pertanyaan terbesarnya adalah justru apakah proyek geotermal ala pemerintah ini sudah ramah lingkungan dan ramah sosial? Energi panas bumi ini sering dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan. Klaim ini yang membuat banyak orang optimis. Namun, ada hal yang luput dibahas. Kalaupun energi panas bumi ini ramah lingkungan, apakah sudah ramah sosial? Beberapa kampung di Pocoleok yang menolak adalah salah satu contoh lemahnya partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan. Dalam rentang waktu yang berbeda, warga sudah beberapa kali menghadang PLN dan aparat masuk ke kampung mereka. Kedatangan Bupati Manggarai di Pocoleok untuk melakukan pendekatan juga mendapat penolakan. Meski begitu, tak semua warga menolak kehadiran PLN dan aparat di tempat mereka. Dan pada kesempatan ini Kraeng memberikan penjelasan kepada kami di sini. Saya yakin Kraeng sangat keliru. Tidak ada keliru begini. Saya ini keliru. Dengar dulu. Perbedaan inilah yang kemudian menciptakan konflik horizontal antar warga. Ini adalah kesekian kalinya saya melihat pemerintah dan perusahaan turut mewariskan kerusakan sosial di Indonesia. Saya pernah merekam konflik sosial yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Waktu itu ada warga yang pro dan kontra dengan tambang batu andesit di sana. Hal serupa juga terjadi di Papua tentang lahan warga yang digunakan oleh perusahaan sawit. Dan sekarang hal itu juga saya rekam di Flores. Sebenarnya konflik ini bukan cuma terjadi antar warga, tapi juga dengan aparat termasuk TNI. Itu yang ada di sekitar ini, Pocoleok pedalaman ini. Dan 10 kampung adat itu sudah menyatakan penolakan. Itu yang perlu Bapak tahu ya. Artinya begini, mayoritas masyarakat di sini tolak. Itu makanya kami perlu data, Pak. Iya. Jadi itu yang perlu Bapak sampaikan. Kakak, tante, mama dari sini. Ayo cerita apa-apa ini. Di Pocoleok, konflik antara warga dan aparat kian memanas. Apalagi sekarang ditambah dengan undang-undang TNI yang kontroversial dan sudah disahkan itu. Menurut saya itu hanya akan memperkeruh keadaan di sana. Sebelum undang-undang TNI disahkan, bentrok antara warga dan TNI sering sekali terjadi. Maka setelah undang-undang TNI yang baru itu disahkan, saya tak dapat membayangkan bagaimana nasib para warga di Pocoleok setelah ini. Apalagi, proyek geotermal di Flores masuk dalam proyek strategis nasional milik pemerintah. Selain ramah sosial, apakah energi ini sudah ramah lingkungan? Di Pocoleok, kami merekam para warga yang mengeluhkan produktivitas pertaniannya sejak PLTPB di Ulumbo itu beroperasi. Bu, kopinya masih banyak, Bu. Hah? Kopi masih ada, tapi semua orang mengeluh di sini. Kopi bijinya sudah berkurang. Cengkeh juga bijinya berkurang, buahnya berkurang. Kakao juga berkurang. Setelah ada geotermal Ulumbu.
Kami kemudian diajak berkeliling di Pocoleok untuk melihat hal lain yang bisa saja terancam keberadaannya jika geotermal ini dibangun. Wah, naik Gunung Rinjani lagi. Ini tempat survei pertama, tapi kami cegat dari sini, maka sorong ke atas. Karena ini kuburan semua ini. Ini makam semuanya? Iya. Karena warga melarang lokasi ini dijadikan tapak pengeboran, lokasinya kemudian dipindah kira-kira 100 meter dari makam tempat kami berdiri. Tapi ini tak mengurangi kekhawatiran warga akan dampaknya di kemudian hari. Hal lain yang membuat warga khawatir adalah mata air yang mereka konsumsi berada dekat dengan tapak pengeboran. Air ini nanti akan hilang karena jarak dengan titik lokasi pemboran dengan mata air ini sangat dekat sekali. Ada beberapa mata air sebelum kita masuk ke lokasi yang akan nanti direncanakan sebagai titik pemboran pengembangan PLTP Ulumbu yang ada di wilayah Lelak ini. Dan saya pikir untuk warga Cakko, Lelak dan Lek dan Manu untuk ke sana itu nanti air nanti akan tidak ada air lagi. Karena itu geotermal ini membutuhkan air yang sangat banyak untuk dan menginjeksi supaya panasnya keluar untuk menghasilkan energi, dan energi nanti ya itu yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Dan yang menjadi korban dan yang menjadi tumbal dari proyek ini adalah warga itu sendiri. Tak terasa, sudah 2 hari saya dan Farid liputan di Pocoleok. Kini kami akan pamitan ke warga dan kembali ke Desa Gorang di Manggarai Barat. Bapak, terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Mama, Selamat berjuang. Mama juga selamat berjuang. Mudah-mudahan cepat cabut. Ya? Ya, amin, amin. Ya. Sampai geotermal. Ya, geotermal. Bapak. Di rumah Tenun Baku Peduli, kami kembali memetakan gambar-gambar yang masih kurang untuk serial Dragon for Sale maupun untuk film Barang Panas. Sebenarnya saya yang masih belum puas dengan hasil gambarnya ya. Karena saya dengar ada satu lagi desa di Kabupaten Ngada yang terdampak oleh pembangunan geotermal di sana. Namanya Desa Mataloko. Kali ini kami akan ke sana. Yang berangkat saya sendiri dari EIB dan juga beberapa teman dari Sun Spirit. Kami ke sana menggunakan mobil. Bagaimana ini? Bagaimana, Ben? Terlalu tinggi aspalnya. Dari Desa Gorang, kami harus menempuh sekitar 262 km atau 7 jam perjalanan untuk sampai di Desa Mataloko di Kabupaten Ngada.
Begitu sampai di desa Mataloko, kami langsung menjumpai seorang warga yang bernama Pak Felix. Dia juga yang langsung mengajak kami untuk melihat salah satu lokasi terjadinya luapan lumpur panas akibat bocornya salah satu sumur bor. Sebenarnya ini yang bikin warga di sana itu kesusahan. Bersama Belmin, seorang jurnalis di Kabupaten Ngada, kami bersama menuju ke lokasi luapan lumpur panas. Inilah luapan lumpur panas yang diduga mematikan pertanian di sini. Lokasi luapan lumpur panas ini tak begitu jauh dari perumahan penduduk. Jaraknya kira-kira hanya 500 meter. Felix juga menunjukkan bagaimana komoditas pertaniannya rusak akibat kejadian ini. Bapak, ya? Kira-kira dari sejak bor ini, Bapak punya tanaman di sini, berapa persen kira-kira yang rusak semua? Oh, ini sudah hampir mau 90%. 90% habis semua. Menurut Bung Ano, selama ini klaim geothermal sebagai energi yang ramah lingkungan, setelah Bung Ano lihat ini, apa pendapat Bung Ano? Ya, meskipun masih diperdebatkan ramah lingkungannya, tapi yang sudah terjadi itu faktanya seperti ini. Ini lahan pertanian yang tidak direncanakan sebagai tempat bor, tapi lubang semburan lumpur keluar di sini. Jadi selain gagal, tapi juga merugikan warga dan merusak alam kan. Sehingga klaim-klaim itu dengan sendirinya terbantahkan. Selain pertanian, atap-atap rumah warga juga ikut rusak. Diduga penyebabnya adalah H2S atau hidrogen sulfida. Setelah melihat itu saya jadi berpikir ya, kalau atap atau seng yang keras itu bisa seperti itu, bagaimana dengan manusia? Dan betul saja tak lama setelah itu, ada warga dan anak-anak yang datang mendekat ke saya dan menunjukkan hal yang membuat saya sedih. Kalian ada kena juga tidak? Ada gatal-gatal juga? Oh, ini juga nih, ini yang awal juga nih. Apa yang gatal? Tangannya? Ini baru sumber dari sakit juga? Iya, baru bintik-bintik ini. Kami juga kata. Ini masih bintik-bintik ini. Tidak. Baru kalau sakit begini bawa kemana Mama? Puskesmas terdekat. Terus perawat atau bidan bilang apa ke Mama waktu bawa ke sana? Ya, jaga kebersihan, mandi bersih. Sakit apa kata orang di sana? Ya? Kata orang yang di puskesmas apa sakitnya? Kenapa bisa kata? Bilang alergi udara gitu. Alergi udara atau? Iya. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran saya dengan energi yang katanya ramah lingkungan ini. Sebelum pulang, kami masih ingin singgah di PLTPB Mataloko. Dengar-dengar lokasi operasinya dekat sekali dengan ruang hidup warga.
Belmin mengajak saya menengok pembangkit listrik geotermal itu. Dan benar, lokasi pembangkit listrik ini berada dekat dengan perumahan warga. Dan sekitar 20 km dari sini, kami juga akan singgah dan merekam sebuah wilayah kerja panas bumi atau WKP di Desa Tiworiwu. Namanya WKP Nage. Untuk menarik investor, pemerintah sudah 2 kali melelang WKP Nage dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 20 MW. Tapi bagi kami, jika ke-6 poin dalam film Barang Panas tak diterapkan, ini hanya akan menambah daftar masalah di pulau geotermal. Tuntas sudah liputan tentang energi panas bumi di Pulau Flores. Setidaknya, dari belasan titik panas bumi, kami sudah menyambangi 4 lokasi berbeda di tempat ini. Semoga tenun ini juga menjadi saksi bahwa perjalanan ini akan memberi berkah, melahirkan banyak kebaikan untuk siapapun. Dia akan menyertai perjalanan ini dan memeluk teman-teman sepanjang perjalanan ini dan akan membawa pulang ke titik awal dengan baik. Amin. Selamat jalan. Terima kasih. Setelah 1 bulan kami berada di Pulau Flores, akhirnya kami akan melanjutkan perjalanan ke tanah kelahiran saya di Pulau Sumba. Namun, karena sedang berada dalam situasi krisis, Dandi tak bisa melanjutkan perjalanan.